Good morning everybody. Ya, selamat pagi semuanya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang stay tune di channel saya ya. Oke, kemarin saya menjelaskan tentang berbagi tentang materi yang dari KJRI ya, di mana disampaikan oleh beberapa konsul. Di antaranya yang sudah saya update adalah konsul keimigrasian dan konsul ketenagakerjaan. Well, apakah BPJS TKI itu wajib? Ya, sebenarnya BPJS TKI ini merupakan salah satu amanat undang-undang nomor 18 ya tahun 2020, di mana sudah disahkan oleh pemerintah kita bahwa setiap dari CPMI maupun pekerja atau tenaga kerja Indonesia yang berada dimanapun. Jadi konsepnya adalah diperuntukkan bagi tenaga kerja Indonesia. Yang dinamakan tenaga kerja Indonesia itu kan majemuk nih. Terlepas Anda informal maupun formal, di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu penjelasan dari Ibu Rike Konsul Naker kita. Nah, dan dalam pertemuan kemarin itu intinya adalah training of trainer. Jadi mendidik ya, mendidik orang-orang yang mau berbagi. Nah, sebelum saya melanjutkan ke lebih jauh lagi, apakah BPJS TKI itu memang bermanfaat buat kita? Jangan lupa subscribe channelnya, press lonceng belnya, dan stay tune pada informasinya. Jangan di skip ya. Jadi jangan di skip biar tidak salah informasi ya. Dari penjelasan beliau kemarin, di situ banyak dari video yang berdurasi kurang lebih 30 menit ya, itu bahwa menjelaskan seorang CPMI maupun PMI yang berada di luar negeri itu seharusnya menjadi anggota BPJS, yaitu BPJS TKI atau Ketenagakerjaan, di mana programnya ada dua, kecelakaan kerja dan kematian. Ini untuk yang bagian BPJS TKI atau Ketenagakerjaan. Tapi untuk BPJS JHT atau jaminan hari tua itu pilihan. Terus bagaimanakah mengklaimnya? Apakah bisa diklaim? Sebenarnya begini, di saat sekarang anak baru, sebenarnya dari kita semua dari dulu itu sudah memiliki yang namanya asuransi atau disebut dengan jam sostek. Kalau kita dulu sebelum kita berangkat menjadi CPMI, coba diingat-ingat, sebelum pas tahun 2000-an 2000 ke 2010 kan kita ada KTKLN nih ya. Kalau kita bikin KTKLN kita harus punya asuransi. Nah, kita kadang dibawa ke, kalau nggak Bank Jatim, Bank BRI, kalau nggak Bank BNI, kita membayar Rp170.000. Nah, itu sebenarnya adalah uang asuransi. Cuma diganti namanya dari jam sostek menjadi BPJS TKI. Jadi dari swasta diambil alih oleh pemerintah. Ya kan, BPJS miliknya pemerintah sekarang ya kan, dan setiap warga negara wajib mendaftar menjadi keanggotaannya. Itu yang saya tangkap ya. Terus kemarin juga beliau menyatakan KJRI dan BPJS hanya lembaga yang melanjutkan atau meneruskan programnya atau mewujudkan programnya dari pemerintah, dari BP2MI. Jadi ini persyaratan dan undang-undangnya sudah ditentukan oleh Kemenaker. Kemenaker diturunkan kepada BP2MI, BP2MI melanjutkan kepada KJRI dan BPJS. Jadi kalian mau protes ke KJRI pun, bahwa kalian menolak, KJRI pun juga tidak bisa mengiyakan. KJRI tidak bisa mengiyakan, KJRI tidak bisa membuat keputusan apakah dilanjutkan atau kalian diharuskan atau tidak. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui, beberapa bulan sebelumnya mungkin teman-teman masih ingat akun saya yang sempat hilang
Saya pernah membahas ini dan saya sempat inbox kepada KJRI bahwa ada salah satu agensi di saat teman kita mau renew kontrak diberi link untuk mendaftar sebagai keanggotaan BPJS TKI dan menyatakan bahwa sekarang renew kontrak dan juga perpindahan majikan wajib mendaftar BPJS TKI. Nah, pendaftaran memang bisa melalui online dan pendaftaran memang boleh menggunakan paspor. Biayanya adalah kalau bagi pemula itu berlaku 31 bulan, di mana 5 bulan pertama adalah saat Anda di PT atau pra penempatan. Catat ya, 5 bulan pertama adalah pra penempatan. 24 bulan artinya Anda dalam masa kontrak yang 2 tahun. Jadi sebenarnya BPJS TKI ini lamanya berapa? Kalau 31 bulan itu mungkin berlaku bagi yang kontraknya 2 tahun. Di Taiwan kontraknya 3 tahun loh ya. Nah, ini yang mungkin harusnya BPJS juga menjelaskan kalau memang disesuaikan dengan kontrak kerja. Kenapa saya bilang bahwa harus melihat dan menyesuaikan dengan negara-negara tujuan. Kenapa saya sarankan ada MOU? Karena memang setiap negara tujuan itu berbeda kebijakannya, termasuk Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea, Jepang maupun Hong Kong dan Macau. Seperti yang kita ketahui, Hong Kong sudah mewajibkan setiap majikan harus membelikan asuransi pekerja, ya, yang sesuai dengan plan yang ada di negara ini. Contohnya plan A dan plan B, pilih yang mana, tinggal memilih premi asuransinya. Namun itu satu keharusan bagi majikan membelikan asuransi dan juga wajib menanggung seluruh biaya medikal atau pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja maupun juga terjadi sakit. Yang artinya di situ asuransi tidak mungkin mengcover keseluruhan, karena asuransi bukan cashback, bukan pula untuk menanggung seluruh biaya 100%, hanya menguranginya. Semua ini kita wajib tahu. Begitu juga dengan BPJS. BPJS adalah asuransi yang diberikan oleh pemerintah atau dikelola oleh pemerintah, di mana diberikan kepada warga negaranya. Dan di sini pemerintah menjadi mewajibkan pada setiap warga negara Indonesia yang menjadi pekerja, statusnya sebagai pekerja, harus memiliki BPJS TKI keanggotaannya. Kalau Anda bukan pekerja, Anda harus juga mempunyai BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan dan juga BPJS TKI itu diwajibkan menurut pemerintah. Ya, sekali lagi menurut pemerintah. Nah, terus apakah kita yang di luar negeri ini juga sebenarnya bisa diimplementasikan dengan BPJS TKI? Sudah saya sampaikan di depan bahwa BPJS TKI besar kemungkinan bisa digunakan dengan negara lain, bisa juga tidak. Tetapi di sini masalahnya bukan berapa biaya yang harus kita tanggung, melainkan beberapa aspek ada tidak implementasinya memberikan manfaat bagi pengguna, ya. Sementara untuk PMI Singapura sudah ada asuransi dan juga safety bond dari majikan dan pemerintah, ya. Dan untuk Malaysia juga sudah ada asuransi meskipun tidak wajib sepertinya. Ini yang perlu untuk diperbaiki, kenapa harus ada MOU. Sementara untuk Macau juga kemarin Mbak Indah juga sudah memberitahukan bahwa tidak ada kewajiban, jadi tidak melulu majikan itu wajib, bahkan tidak melulu majikan itu membelikan asuransi. Terus negara Taiwan, kalau Taiwan asuransinya itu dibayar sendiri oleh pekerja, ya. Jadi Taiwan itu ada kartu asuransi khusus, tiap bulannya dipotong dari gaji teman-teman. Jadi sebenarnya TKI Taiwan itu membayar sendiri asuransinya. Jadi kemarin ada yang bertanya ke saya juga, Mbak Kontreng, apakah asuransi di Hong Kong itu seperti di Taiwan? Kalau tidak dipakai uangnya bisa diambil? Tidak. Mau di negara manapun, asuransi itu bukan cashback. Kalau Anda membelinya asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, kecuali Anda membelinya asuransi investasi jaminan hari tua, beda lagi. Jadi kenapa
BPJS ada tiga program, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Jaminan Hari Tua. Nah, yang dua, kesehatan sama ketenagakerjaan, diwajibkan setiap individunya. Sementara untuk jaminan hari tua itu pilihan teman-teman, terserah mau atau tidak. Dan biaya untuk jaminan hari tua itu berawal dari 50.000 sampai 600.000. Silahkan memilih. Kalau yang jaminan hari tua, jelas itu layaknya Anda menabung jangka panjang. Uangnya bisa Anda simpan. Nanti Anda bisa mengambilnya di saat sampean masa di mana sudah tua atau masa Anda pengen pensiun. Itu untuk jaminan hari tua. Sementara untuk program BPJS Ketenagakerjaan, di situ dikhususkan pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada si pemilik premi atau anggota. Yang disyaratkan adalah jika terjadi kecelakaan di dalam jam kerja dan di rumah majikan, beliau bilang itu bisa diklaim. Tapi pertanyaan saya adalah, kapan Bu klaimnya? Ya kan? Nah, sementara kita berobat di Hong Kong, jumlah yang kita obatkan itu berupa Hong Kong dolar. Sementara BPJS TKI adalah rupiah. Di sini tidak dijelaskan secara detail, baik BPJS maupun kemarin dari Konsulnaker tidak menjelaskan detail ya. Klaimnya waktunya 1 bulan saja dari tanggal Anda kecelakaan. Ya, 1 bulan Anda dari tanggal Anda kecelakaan, dan itu terjadi sama dengan di Hong Kong juga. Asuransi itu kalau memang kita mau klaim jangkanya ya 1 bulan. Tapi di Hong Kong itu lebih mudah, dan memang untuk submit dokumen atau untuk kita mau mengklaim itu bisa melalui online ya. Memang benar melalui online dengan menyertakan beberapa dokumen, diantaranya adalah kartu keanggotaan, terus ditambah dengan dokumen pendaftaran. Kalau Anda pakai paspor ya pakai paspor, terus surat dokter yang menyatakan atau medical record kapan Anda kecelakaan dan biayanya. Nah, di situ nanti akan di-cover berapa persen oleh perusahaan asuransi. Di situ juga tergantung pada kecelakaan yang Anda alami, dan juga berapa besar sih yang harus diberikan kompensasinya jika terjadi kecacatan fatal. Nah, untuk kecacatan fatal, BPJS TKI juga menawarkan jika si A ini nanti ternyata kecelakaan kerja kemudian tidak bisa bekerja, secara otomatis dia juga tidak bisa mencari pekerjaan lain. Di saat dia pulang nanti bisa klaim kepada BPJS TKI bahwa si A ini sudah tidak bisa bekerja. Jadi dia bisa mengajukan yaitu tunjangan untuk jaminan kecelakaan kerja ya. Jaminan kecelakaan kerja yang berakibat kecacatan fatal ya. Dan itu selanjutnya jika ada anak juga boleh mengajukan untuk beasiswa, biaya untuk 2 anak saja. Nah, itu adalah jaminan-jaminan atau program-program yang diberikan oleh BPJS TKI. Apakah itu efektif? Di sini saya kurang tahu karena saya tidak punya keanggotaan BPJS aktif saat ini. Saya tidak punya, saya belum menjadi anggota, dan sejauh ini saya pribadi di saat pun saya diajak diskusi oleh Fakultas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan di jurusan hukum yang kemarin diberikan jembatan kepada saya dari PCA Aisyah di Hong Kong yang dari Muhammadiyah, juga saya menyatakan hal yang sama. Saya kurang setuju dengan aktivasi BPJS TKI bagi PMI Hong Kong. Kalau bagi calon PMI silahkan, justru saya setuju karena kita tidak tahu ya. Kalau bagi yang PMI sudah di Hong Kong atau kita sudah terlebih dahulu proses sebelum BPJS TKI ini ditelurkan, seharusnya pemerintah itu tidak memberikan paksaan atau mewajibkan ya, karena itu kan menjadi syarat satu formalitas akhirnya, bukan lagi menjadi satu acuan bahwa memberi perlindungan, tapi hanya sebagai syarat formalitas dokumen kelegalan seorang pekerja. Nah,
di sini ada dua hal yang berbeda. Kalau Anda melihat dari sisi hanya formalitas dokumen kelegalan bekerja, berarti fungsinya hilang. Tapi kalau Anda untuk perlindungan, mohon BPJS TKI maupun pihak terkait lebih mengkaji ulang lagi tentang implementasinya. Karena di saat PMI yang sudah di negara tujuan, kalau negara tujuan tersebut sudah ada asuransi dan sudah ada kewajiban pemberi kerja membelikan asuransi kerja dan asuransi kesehatan, BPJS TKI sudah tidak diperlukan. Namun mungkin bagi sebagian negara lain itu diperlukan. Silahkan bagi petugas BPJS TKI dan mungkin KJRI, memang KJRI Hong Kong itu tidak mempunyai hak dan kewajiban memberikan keputusan maju atau mundur, bubar apa ora, memang tidak punya, saya tahu. Namun juga saya berharap KJRI Hong Kong tetap menyuarakan serta mempertimbangkan ide-ide dari teman-teman ini, antara yang setuju, tidak setuju, dan juga antara mereka yang diam saja. Diam saja bukan berarti mereka setuju, bukan pula tidak setuju. Bisa jadi mereka bingung, arep ngomong apa, ya kan? Nah, kalau saya pribadi bukan tidak setuju, tetapi kurang setuju jika implementasinya tidak jelas. Kalau implementasinya jelas, silahkan. Misal nih, nggak apa-apa Mbak Kontreng ya, kan itu murah. Cuman per bulannya 13.000 loh kalau memperpanjang. Kalau di awal-awal kita masih masuk keanggotaan, kalau anak baru kan 31 bulan, per bulannya 370.000. Nah, per bulan, per tahun dari 31 bulan itu 370.000. Nah, kalau 24 bulan kisaran kemarin kalau nggak salah ya, beberapa tahun lalu kalau nggak salah kisaran 200-an lebih ya, 240 apa 270 saya lupa. Di situ 13.000 kali 24 bulan, coba dikalikan ya, 13 kali 4 itu 12 ya kan, terus kisaran 200 lebih ya, itu untuk 2 tahun. Tapi kita harus apply-nya tidak 2 tahun. Jadi di situ harus 25 bulan atau 26 bulan. Kenapa demikian? Karena di saat kontrak kita 24 bulan dan premi asuransi kita hanya di pas 24 bulan, artinya di saat nanti Anda pulang untuk klaimnya sudah nggak ada. Kenapa diberi kelonggaran 1 bulan? Karena yang 1 bulan itu untuk klaim Anda, baik aktivasi lagi kalau non aktif. Jadi Anda diberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Dan Bu Rike kemarin juga menjelaskan bahwa BPJS TKI bisa BPJS Kesehatan bisa dinonaktifkan selama pengguna sudah 6 bulan tidak berada di Indonesia. Jadi di saat Anda berada di Hong Kong sudah lebih dari 6 bulan, maka Anda itu bisa menonaktifkan BPJS Kesehatan. Tata caranya bagaimana? Bisa Anda melalui website dan online-nya BPJS itu sendiri. Terus artinya kalau 6 bulan, lebih dari 6 bulan BPJS Kesehatan bisa dinonaktifkan. Kenapa tidak dengan BPJS TKI? Kalau tidak mau melanjut juga tidak ada masalah. Di sini yang saya kurang paham. Ya, karena memang mereka menginginkan setiap dari TKI itu harus punya BPJS dan intinya wajib. Tapi ya tidak ada solusi sampai hari ini. Kewajibannya sebagai formalitas ataukah memang benar-benar untuk perlindungan karena kurangnya open information. Yang pasti jika klaimnya hanya 1 bulan dan berdasarkan rupiah, sementara kita di negara tujuan itu kita berdasarkan dolar, itu bagaimana? Ini hutang penjelasan dari BP2MI, KJRI, dan BPJS. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang memang stay tune di channel saya ucapkan terima kasih sekali ya. Bagi teman-teman yang mungkin komentator yang menginginkan saya melakukan apa yang kalian suka, mohon maaf karena saya bukan aktris yang harus mengikuti apa audiens mau atau apa penonton mau. Karena saya kontreng ya kontreng bukan Mbok Cikra, kontreng juga bukan Ko Faisal, kontreng ya kontreng kayau.